Jauh di masa lampau ada seorang Brahmana yang tinggal di kerajaan Dahar. Ia bernama Siddhi Mantra dan ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan juga sakti. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Manik Angkeran. Manik memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, yaitu berjudi sambung ayam. Ayo jago, kalahkan lawanmu. Aduh, ayamku kalah lagi. Aha, aku yang menang. Karena kegemarannya yang berjudi, inilah Manik Angkeran berhutang ke sana-sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya. Wah, uang yang banyak. Hutangku bisa lunas dengan ini. Dan aku pun bisa main sambung ayam lagi. Hahaha. Suatu hari, Siddhi Mantra hendak mengambil sejumlah uang di gudang hartanya. Betapa terkejutnya ia. Begitu membuka kotak hartanya, sudah kosong. Hah? Mana semua hartaku? Kenapa bisa kosong begini? Maafkan aku, ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar hutang. Kau sudah berkali-kali ayah bilang, jangan suka berjudi. Tolong bantu aku, ayah. Kalau tidak membayar, aku akan dibunuh. Baiklah, kali ini ayah akan membantumu. Terima kasih, ayah. Untuk membantu anaknya, Siddhi Mantra pun bertapa dan memohon petunjuk dari Batara Guru. Hingga sebuah petunjuk muncul. Pergilah ke Gunung Agung. Di sana kamu akan menemukan harta yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Naga Besuki. Sesampainya di sana, panggillah dia dengan genta ini. Malam itu juga Siddhi Mantra bergegas ke Gunung Agung. Gunung ini memang angker dan berbahaya, apalagi di malam hari begini. Wah, ini dia tempat yang dikatakan oleh Batara Guru. Dibunyinya genta itu untuk memanggil sang naga Besuki. Wahai naga besuki, aku mohon keluarlah. Aku membutuhkan bantuanmu. Dari dalam kawah keluarlah sang naga Besuki. Apa maumu, manusia? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang anakku. Wahai naga besuki. Baiklah, tapi aku juga punya permintaan. Sampaikan pada anakmu untuk menggunakan harta yang kuberikan dengan bijak. Setelah itu, dari ekor naga Besuki keluarlah koin-koin emas yang banyak. Terima kasih naga besuki. Akan kusampaikan pada anakku untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga dewa membalas kebaikanmu. Siddhi Mantra pun pulang dengan membawa harta dari naga Besuki. Sesampainya di rumah, Siddhi Mantra memberikan harta tersebut ke Manik Angkeran dengan syarat dia tidak boleh berjudi lagi. Baiklah, ayah. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi. Akan tetapi, janji tinggal janji. Kebiasaan Manik untuk berjudi tidak bisa hilang. Haha, ayah. Bisakah ayah membantuku sekali lagi? Uang yang kemarin telah habis. Kau sudah berkali-kali ayah bilang, jangan suka berjudi. Manik pun kebingungan karena ayahnya benar-benar tidak mau membantu. Aku tahu dari mana harta ayahmu. Pergilah ke Gunung Agung, di sana kau akan bertemu dengan naga Besuki. Bawalah genta untuk memanggil naga itu.
Manik segera ke rumah untuk mengambil genta pemanggil naga. Diambilnya genta milik sang ayah, ia pun bergegas ke gunung. Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Ia membunyikan genta untuk memanggil naga Besuki. Mendengar bunyi genta naga Besuki keluar dari persembunyiannya, Manik ketakutan melihat naga Besuki, tapi ia tetap memberanikan diri. Wahai naga ayahku Sidimantra, ia mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu. Sebenarnya, naga Besuki tahu kalau Manik Angkeran telah berbohong. Namun, karena kasihan, ia pun memenuhi permintaan Manik. Baiklah, ini harta untukmu. Wah, itu permata yang sangat besar. Jika aku bisa mendapatkan ekornya, pasti aku akan kaya. Manik segera menebas ekor naga Besuki dan segera berlari menjauh dari kawah. Naga Besuki marah dan mengejar Manik Angkeran. Karena ekornya dipotong, ia menjadi melambat dan tidak bisa mengejar Manik Angkeran. Ia hanya mampu melihat jejak kaki Manik Angkeran. Ia kemudian mengeluarkan api dan membakar jejak yang ditinggalkan Manik Angkeran. Api itu seolah mengejar Manik, hingga akhirnya Manik pun ikut terbakar. Sementara itu, Sidimantra kebingungan mencari anaknya. Hei, apakah kau tahu di mana anakku? Sepertinya dia pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta. Sidimantra merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk mencari anaknya. Benar saja, di tengah jalan, ia melihat anaknya telah tergeletak dan tidak bergerak. Di samping tubuh anaknya ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui naga Besuki dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali. Aku akan menghidupkan kembali anakmu, tapi aku punya syarat. Kau harus menyambung kembali ekorku. Baiklah, kali ini ayah akan membantumu. Dengan kesaktiannya, Sidimantra menyambungkan kembali ekor naga Besuki. Naga Besuki pun menepati janjinya. Dari mulutnya menyemburkan asap hitam tebal dan dari asap itu keluarlah sosok Manik Angkeran. Di mana ini? Manik, syukurlah kau bisa kembali. Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Aku telah memaafkanmu, tapi ketahuilah kita tidak dapat hidup bersama lagi. Cobalah untuk hidup mandiri. Lalu Sidimantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi dataran menjadi dua. Dari dalam tanah keluarlah air yang melimpah. Dataran yang awal mulanya satu, kini terbelah menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Laut yang ada di antara dua pulau itu kini dikenal menjadi Selat Bali dan menjelma menjadi jalur penyeberangan yang sangat ramai.